حسن ثم كسيد النبي كل فرعين دورهم كالكوكبين جدكم صلوا عليه دورهم كالكوكبين جدكم صلوا عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل ما صلى عليه وينال البركات كل ما صلى عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير. والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. والإفادة والاستفادة والحث والحث على التمسك على التمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه 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 وثوابه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العالمين. فقهنا بالدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وحب المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para yang terhormat, para habaib, para jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang penuh dengan keberkahan, terkhusus Al-Habib Saleh bin Syahab yang sudah membuka majelis kita ini dengan pembacaan zikir ya, dan al-baqiyat as-salihat. Semoga apa yang sudah dibacakan dan dipanjatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik dan yang pahalanya berharga untuk
kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah diketahui, giliran Al-Faqih pada sore hari ini melanjutkan pengajian dari kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muqtin dalam mazhab Imam Syafi'i fil fiqh, ya, karya Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa atama lana an-nafa' bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Kemarin kita sempat menyelesaikan sifatus shalah, rukun salat, dan sifatnya sholat dari mulai takbir sampai salam, bahkan dari sebelum sholat bicara azan, iqamah, juga bicara masalah kiblat didahulukan terkait syurut sholat, kiblat, sama mengenal waktu sholat, terus azan, iqamah sebelum sholat, terus sifat sholat, selepas sholat, bacaan-bacaan selepas sholat, wiridan-wiridan sholat, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat sholat. Kemarin kita sudah bahas tentang, sudah mulai masuk ke pembahasan tentang satrul aurat. Iya, di antara syarat sah sholat harus kita menutup aurat. Ya, aurat laki-laki antara ya pusat dan dengkul. Sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan zahir dan batinnya. Ya, jangan sampai ini juga harus ditutup, sebagian ada yang mau kena gitu. Tapi nggak sengaja supaya nggak turun begini. Makanya orang tuh kadang-kadang sholat oke, dia tutup pakai baju biasa, bukan pakai mukena. Pas dia ngangkat begini turun begini. Kata kalau dalam mazhab Syafi'i. Makanya orang yang pintar perempuan, dia takbirnya tuh nggak kadang-kadang begini, takbir diangkat begitu tuh sampai kelihatan mukenanya keangkat, kelihatan sininya. Nggak salah. Yang bagus dia masukin ke dalam jadi begitu. Gitu. Buat. Iya, atau kalau memang dia pakai yang seperti ini, dia biasanya kasih tambahan kaos tuh, ngencang di sini. Atau dia modelnya ada kaitannya ke satu jari supaya nggak turun dia pas lagi. Iya, penting juga untuk desainer. Iya. Dan kita udah dengar syarat aurat itu menutup kulitnya, warna kulit dengan sesuatu yang ada, bukan kegelapan, bukan. Dan harus tutup kanan kiri sama atas. Udah bagus. Kanan kiri atas bawah nggak mesti itu ditutup. Iya. Sampai di situ kemarin kira-kira. Sekarang kita mau lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama lana an-nafi' bi 'ulumi wa asrar fi ad-darain amin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna 'ankum wa lahu satru ba'dihha bi yadihi fil asah fa in wajada kafi saw'atay ta'ayyana lahuma aw ahadahuma faqbulahu wa qila tuhrahu wa qila yakhayya. Kalau ternyata pas lagi sholat atau kita punya baju, itu baju robek, ada sisi robek yang mengarah ke aurat. Terus kita mau tutup pakai tangan kita, jadi setiap sholat kita tutup pakai tangan. Ya, tangan yang merupakan anggota bagian tubuh kita sah nggak dijadikan untuk menutup aurat, misalkan untuk menutup sebagian aurat. Boleh. Ya, al fil asah. Kalau mugabil asah 3 boleh. Mugabil asah lawannya pendapat yang asah berarti sahih. Kalau asah kan lebih benar,
lawannya berarti sahih, benar. Maksudnya dalil ini kuat juga. Bilang nggak boleh. Kecuali sahih al sahih, mugabilnya sakim. Kalau ada pendapat menurut pendapat yang benar, berarti lawannya kurang benar. Tapi kalau menurut pendapat paling benar, berarti lawannya benar. Makanya kalau dalam istilah dalam minhaj bagi seorang mufti, katanya muqabilul asah masih boleh dijadikan fatwa. Tapi kalau muqabilul sahih nggak bisa dijadikan fatwa. Makanya ini kitab minhaj ini kita buat mufti sebenarnya. Kita buat mufti. Karena waktu Amin Muhammad bin Ahmad radhiyallahu Rahul Majlis minta baca kitab minhaj Zalal Mustafa, saya bilang tapi kita gede. Di Hadramut itu udah kelas tinggi. Kemudian Muhammad nggak peduli kenapa? Karena ada omongan di Manaqib Habib Umar menyarankan sekali orang baca kitab minhaj. Gara-gara itu Habib Umar yang suruh. Amin Muhammad karena Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibul ratib yang suruh, nggak apa-apa, bisa gitu. Jadi menurut pendapat yang ashah yang paling benar, berarti lawannya masih benar. Jadi dua-duanya dalilnya kuat, cuman yang ini lebih kuat. Itu boleh kita nutup dengan tangan kita. Ya. Tapi lawannya yang juga sahih, ya, tapi nggak sahih yang pertama tidak boleh. Kenapa? Karena sebahagian tubuh tidak dianggap sebagai penutup tubuh. Itu alasannya. Adapun tangan orang lain boleh. Walaupun tangan orang yang bukan mahram misalkan haram, nggak boleh menyentuh tubuh kita, tetap sah sholatnya walaupun haram. Sama kalau kita baju kita robek, kita tambal pakai bahan yang terbuat dari sutra murni, sholatnya sah, tapi dosanya tetap ada. Iya. Atau boleh begini, misalkan robek, ya dikumpulin begitu diginiin. Nah, dikucel. Ini ada tambahan-tambahan permasalahan di syarat menarik. Nah, apabila jadi artinya ini syarat sah sholat pakai apa namanya? Aurat, kecuali kalau nggak ada penutup aurat sama sekali, boleh sholat dalam keadaan telanjang. Udah Al-Fakir singgung kan kemarin. Iya. Dan disempurnakan. Nah, sekarang kalau misalkan seseorang dia nggak ada pakaian kecuali najis tuh pakaian semua, atau nggak memang jenis penutup yang najis, misalkan kulit kulit binatang yang belum disamak kan masih najis tuh. Kecuali kalau binatang semilihan layan urusan. Kalau binatang misalkan orang kadang-kadang suka majang macan. Iya, kulit macan tuh. Kulit macan. Nah, kalau masih ada bulunya tuh, itu najis tuh. Artinya kalau dipakai sejadah buat sholat sah. Kecuali kalau udah disamak tinggal kulitnya doang, nggak ada bulu-bulunya, udah bener-bener kulit dipakai buat sepatu misalkan, nggak apa-apa. Iya. Misalkan ada itu, yang lain nggak ada cuma sepakaian itu boleh dipakai. Iya. Atau najis, mutanajis, pakaiannya semua najis, belum dicuci. Iya. Udah begitu nggak ada air. Dia punya nggak ada pakaian suci, ada pakaian kotor najis tapi nggak ada air untuk nyucinya.
Atau ada air tapi nggak ada yang bisa nyuci, sedangkan dia memang lagi nggak mampu untuk menyuci, misalkan kakinya nggak bisa jalan, tapi ajis, nggak mampu untuk menyuci. Atau ada orang yang mau nyuciin, ya, tapi ini orang butuh upah, tapi dia nggak punya upahnya, nggak punya duit. Atau dia punya upah, tapi ini orang mau upahnya di atas rata-rata, di markup, ya. Atau dia di penjara di tempat yang najis lantainya. Dia ada pakaian di tubuhnya bisa dibuka buat ngamparin buat dia sholat di atasnya, tapi jadi dia telanjang mau nggak mau, benar nggak? Nah, di gambaran-gambaran ini semua dia sholat dalam keadaan telanjang dan sempurnakan rukun-rukunnya. Jadi kayak gitu tuh. Dia nggak ada sama sekali, oke kan Anda udah singgung kemarin, nggak ada sama sekali pakaian. Atau ada pakaian tapi najis. Ya, ada air, nggak ada air untuk nyucinya. Atau ada air untuk nyucinya, tapi nggak ada yang nyuciin, karena memang kita nggak bisa nyuci misalkan, kita nggak bisa nyucinya, terus nggak ada yang nyuciin. Atau ada yang nyuciin, minta upah, ya, minta upah, tapi kita nggak punya duit buat upahin. Atau dia minta ada upah, tapi nggak bisa, dia minta di markup. Kenapa marah kaya? Walaupun kita punya duit, nggak apa-apa yang markup, tetap nggak apa-apa itu sholat telanjang. Kenapa? Dalam agama nggak mau ada, nggak mau mempersulit dalam artinya, iya kalau kita juga tetap malu gitu, bayar deh, benar nggak? Tapi andaikan dia nggak mau juga nggak masalah, boleh di sholat telanjang gitu. Itu permasalahan. Ada permasalahan baru lagi. Oke, bisa nyuci, tapi kalau nyuci akhirnya bakal keluar waktu, disempit nih waktu. Bagaimana ya? Sholat di waktu pakai baju najis, apa sholat di luar waktu pakai baju bersih? Di sini dibilang sholat di luar waktu dengan baju bersih. Jangan sholat dalam keadaan telanjang, sebagaimana dinukil oleh Al-Qadhi Al-Tayyib al-Ittifaq, kesepakatan akan hal ini para ulama. Ya. Nah, sekarang nih mau masuk lagi nikmatan. Kalau ada baju buat tutup aurat cuman nggak cukup kecil, kita gunain apa kita sholat telanjang? Kita gunain yang kecil itu, tutup. Nah, sekarang bagaimana memprioritaskan tutup? Sebut di sini. Fa'in wajadaka fi sawatai ta'ayyana. Kalau nggak ada pakaian yang hanya bisa menutup sebahagian tempat dan itu cukup buat tutup kedua kemaluannya lebih utama ditutup timbang yang lain. Kenapa? Karena itu yang paling buruknya aurat, yaitu paling buruknya aurat, dan itu sepakat aurat menurut Imam Malik, ya, aurat ma baina sawatain, maka antara pusar dan dengkul itu maksudnya itu cuma kata kiasan dari Nabi, maksudnya itu kemaluan. Makanya menurut sebagian ahli mazhab, sholat hati pakai celana dalam juga sah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i bilang enggak, kita ambil zahir apa yang disebut oleh Nabi. Nabi bilang antara pusar dan lutut. Maksudnya udah tutup segitu, udah jaga-jaga deh, kita nggak tahu kan maksudnya Nabi gitu. Jadi itu kenapa disebut sawah? Sawah itu kan keburukan, sawah kemaluan. Ya, karena hal tersebut apabila dilihat dan itu adalah keburukan buat dia, membuat dia malu. Sebagaimana Allah menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Adam dan Sisi Hawa. Falamma dzaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma. Tatkala mereka berdua mencicipi makanan yang dilarang di surga, si
sehingga tampaklah kedua kemaluan mereka. Ya. Sehingga dari keterangan para anbiya, termasuk Nabi Adam dan Hawa, katanya pas lagi kelihatan satu sama lain nggak ada yang melihat kemaluannya, walaupun di suami istri. Karena memang melihat kemaluan istri itu makruh. Bahkan dia nggak ngeliat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kenapa disebut karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Sebagian mengatakan karena Sayyidina Ali seumur hidupnya nggak pernah ngeliat kemaluannya sendiri. Luar biasa. Pernah ada kejadian perang Siffin, ya, terlibat dengan peperangan dengan sebahagian para sahabat. Ini karena nggak perlu sebutlah sahabatnya, kita tutup aja. Walaupun di riwayat disebut, kita jaga kehormatannya. Saat itu perang Sayyidina Ali, sahabat ini. Yang jelas Sayyidina Ali lebih asbab, lebih dia kan min as-sabiqin al-awwalin, kalangan muhajirin wal ansar. Ada salah satu sahabat lagi, dia masuk Islam belakangan. Kebetulan perang Sayyidina Ali. Pas Sayyidina Ali udah ada di atas kepalanya, udah tinggal iniin, dia tahu ini orang Sayyidina Ali, gua nggak bisa ngelawan dia. Akhirnya dibuka kemaluannya, seret, Sayyidina Ali gerak langsung bangun. Enggak, Sayyidina Ali didorong nggak bisa, ditonjok nggak bisa, didorong nggak bisa. Tapi dikasih nunjukin auratnya, Sayyidina Ali paling anti ngelihat aurat. Karramallahu wajhah. Agama bukan main-main bagi orang-orang seperti ini. Subhanallah. Ya, bahkan Siti Aisyah pernah meriwayatkan, "Ma ra'aitu minhu sallallahu alaihi wasallam wa ra'a minni." Saya nggak pernah melihat kehormatannya baginda Rasulullah, dan Rasulullah pun juga nggak pernah melihat kehormatan saya. Iya. Jadi intinya kalau memang ada pakaian yang nggak cukup kecuali kedua kemaluannya harus didahulukan untuk ditutup. Lalu sholatlah dalam keadaan seperti itu. Nah kalau nggak cukup kecuali salah satunya, au ahaduhuma, yang didahulukan yang mana? Yang depan didahulukan. Dengan alasan kenapa? Karena yang belakang kan pada banyak kesempatan tertutup dengan itunya tuh bantalannya, ya, dua bantalannya. Wakilnya itu pulau, ada bilang enggak, belakangnya dulu tertutup. Karena itu yang lebih lebih buruk, karena di situ tempat terjadinya kotorannya lebih berat gitu. Nah sebenarnya sama, cuman kayaknya kalau itu orang kalau ada air kencing sama kotoran kayaknya lebih geli ngeliat kotoran kan. Nah, dan juga kenapa lebih didulukan yang di depan, karena itu kan yang lebih umum menghadap ke kiblat. Begitu alasannya. Ada yang bilang enggak, milih, boleh depannya, boleh belakangnya. Kalau ada yang bilang yang bilang harus belakangnya yang lebih ditutup duluan, kenapa? Karena itu lebih buruk tampaknya ketika lagi sujud atau rukuk, lebih kelihatan penampakannya lebih buruk katanya. Ada pendapat boleh milih depan atau belakang. Ya, ada yang bilang enggak, perempuan depannya, laki belakangnya. Karena di situ yang lubang sifatnya gede, yang digunakan buat sesuatu yang tidak diinginkan di luar pernikahan. Iya kan? Walhasil. Nah, sekarang ada permasalahan-permasalahan sebelum Anda masuk ke pembahasan berikutnya tentang suci dari dua hadas. Iya, dan suci dari najis. Masih ada sangkut pautnya sama aurat. Nah, orang tidak boleh mencuri dengan terpaksa
karena dia mau sholat nggak ada pakaian. Nggak boleh, kecuali makan. Di saat kelaparan mau mati, boleh kita ngambil hak orang untuk menjaga inian dulu. Katanya khilaf ta'am fil makhmasah saat ini. Ya nahyun an yusalli. Kenapa? Karena dia masih, kenapa yang tadi nggak boleh ngambil hak orang? Ya karena dia masih bisa sholat dalam keadaan telanjang dan itu sah. Dan bahkan nggak boleh, nggak mesti diulang lagi sholatnya, sah tanpa harus diulang. Kecuali di wudu emang akan merenggut nyawa, misalkan dingin atau nggak panas, ada api gitu. Kalau nggak ditutup dia bakal, nah itu nggak apa-apa, diambil punya orang dulu, gosok gitu. Nah itu permasalahan. Nah sekarang kalau ada yang minjemin, gue nggak punya pakaian, ada yang minjemin, gimana? Terima gak? Terima pinjaman. Walaupun yang minjemin nggak punya pakaian, kecuali itu, artinya kalau dia mau minjemin dia bukan telanjang di dalam rumahnya, nggak pakai. Kalau pinjam terhormat, nggak pakai dan nggak masalah. Nah tapi kalau hibah hadiah, ada yang mau hadiahin. Kalau hadiah baju nggak usah ditolak, nggak usah diterima, karena di situ ada minnah, ada budi besar. Nggak apa-apa sholat telanjang, supaya nggak, artinya ya bukannya, maksudnya bukannya wajib. Ini kita ngomong kan sholat, yang namanya sholat tutup aurat itu wajib. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mau ngasih hadiah, wajib gak kita terima untuk menutup aurat? Tidak wajib. Kalau itu mau terima tak apa-apa. Tapi kalau wajib enggak, karena di situ ada budi. Atau enggak orang mau minjemin, bukan minjemin, disewa, enggak, ngutangin, dikasih tapi utang juga enggak wajib diterima. Tapi kalau orang mau minjemin, wajib kita terima untuk keabsahan sholat kita. Tapi kalau yang hibahnya tanah yang hibahin boleh, wajib diterima untuk. Tapi kalau hibahnya baju nggak boleh, nggak wajib diterima karena ada minnah. Karena bilang kakak, minnah ini berat, budi ini. Dan kebanyakan sekarang semua penegak hukum itu udah kemakan budi sama orang-orang kaya. Sehingga dia nggak enak, ya gimana nih, aneh di sekolah, anak-anak aneh di sekolah, aneh dijamin di depannya, ya udah nggak bisa dia atau dia. Agama tuh nggak mau tarik gitu-gituan, soalnya bahaya, dampaknya tuh hukum itu akan terbengkalai karena ada minnah itu tadi, mau terbunyi. Nah kalau dijual atau disewa, wajib kita beli dan kita sewa selagi harganya dan sewaannya nggak dimarkup. Tadi udah pembahasannya ya. Kalau ada duit cukup buat beli baju satu, kita butuh air untuk taharah dan butuh baju untuk nutup. Tapi duitnya cukup beli salah satunya. Yang dibeli yang mana? Yang baju. Kenapa? Karena air kan ada gantinya, bisa tayamum. Gitu. Ulama apa di situ? Dan tidak boleh seseorang memberikan bajunya kepada orang lain sama-sama telanjang, sama-sama mau sholat. Yang satu telanjang, yang satu enggak. Mau ceritanya mau ithar, mau mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya. Mau ceritanya berbuat baik, biarin saudara gue yang sholat telanjang, bukan sholat telanjang, nggak boleh. Ente gunain buat ente dulu. Di sini nggak ada salah kaprah, bukan saatnya kita al-ithar di sini.
mendahulukan orang lain. Nah, tapi sunnah kita meminjamkan orang lain, ya, yang bagi mereka yang butuh. Nah, kita nggak ada baju kecuali baju dari sutra bagi kaum laki-laki, wajib pakai itu sutra. Ya, sutranya kelebihan terlalu banyak, apa perlu dipotong? Cukup kan yang lain nggak butuh. Yang penting kan tutup aurat, nggak perlu dipotong. Nggak perlu dipotong, pakai itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada sutra, ada baju najis, ada sutra, ada baju terkena najis, yang mana yang kita pakai? Sutra untuk sholat. Ini sutra asli Ustaz. Iya, sutra asli nih. Kita bicara sutra asli. Ketimbang yang mutanajis. Kalau di luar sholat, untuk sholat kan kita wajib tetap nutup aurat. Ada apa namanya? Ada sutra, ada yang najis. Yang najis. Balikan. Kalau lagi nggak sholat kan kita tetap harus tutup aurat. Nah sekarang ada nih kita sunnah kalau sholat, ya, itu mengenakan pakaian terbaik. Orang dulu tuh anak tahu sebagian kiai, sebagian santri, itu sholat bajunya khusus dia. Pakaiannya khusus. Jadi kalau dia mau sholat, jadi ganti di pakaian itu. Walaupun itu udah jalan dari mana-mana, oke aja udah. Nah, paling terbaik baju itu sunnahnya kita pakai. Ya. Dan kalau bisa pakai lagi pakaian di atasnya. Ya. Pakai bukan hanya kerebongan kayak jubah gitu, tapi pakai pakaian gamis, bukan gua pakai imamah, toilosan, ya pakai rida dan pakai kain atau pakai celana. Pakai semuanya. Ya. Tapi kalau misalkan nggak mau cukup 2 baju aja, ya. Ya kalau cukup baju berarti baju sama rida. Kalau bajunya memang panjang, baju sama rida. Nah karena itu harus sunnah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbayn, fa inna Allah Ta'ala ahaqqu an yuzayyana lahu. Fa in lam yakul lahu thawban falyattazir. Idza shalla wa la yashtamil ihtimal al-yahud." Apabila Anda hendak sholat, maka gunakanlah 2 pakaianmu. Ya. Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah lebih layak untuk disikapi dengan rasa malu. Kalau memang dia nggak punya 2 pakaian, jadikan 1 pakaian tersebut untuk kain aja, paling nggak nutup auratnya tadi itu maksudnya. Kalau telanjang badan misalkan. Ini bicara 2 helai pakaian. Tapi janganlah engkau mengenakan pakaian yang 1 helai tersebut sebagaimana kerebongannya orang Yahudi. Kerebongannya orang Yahudi itu bekemben tuh. Jadi nggak ada yang dimasukin ke sini nih, ke pundak. Itu kerebongannya orang Yahudi. Nah ada kerebongannya orang-orang Yunani, kalau nggak salah berarti itu juga makruh. Jadi ambil begitu tuh, kalau gede nih semua dimasukin ke kiri sini, diikat di sini. Nah yang bagus kalau mau kerebongan, ambil sini yang ujung dari yang kanan masukin ke kiri, ujung yang kiri masukin ke kanan. Itu kalau mau kerebongan yang besar. Tapi kalau kecil pakai buat kain doang. Tapi kalau besar pakai kerebongan buat 1 badan, masukin ke kanan, masukin ke kiri gitu. Pundak kanan, pundak kiri. Tapi zaman sekarang sih alhamdulillah nikmat. Dan sunnah bagi perempuan untuk menggunakan pakaian yang gombrong dan terusan. Habis itu pakai kerudungan di atasnya, berbeda. Ya, kalau bisa berlapis-lapis katanya perempuan. Dan di makruh kita sholat di baju yang ada gambarnya. Atau sholat di atas sejadah yang bergambar. Jadi sekarang tuh hati gambarnya Masjidil Haram, zaman dulu ada 2 masjid tuh kanan kiri.
Yang bikin Cine kan. Iya. Yang polos aja yang polos. Iya. Makruh atau menghadap ke yang ada gambarnya, karena itu bisa istilahnya bisa menghilangkan konsentrasi. Iya. Juga sholat dalam keadaan berbaring. Ya. Wah, juga sholat menutup mulut pakai masker. Tapi sebagian kalangan ada yang ngomong haram. Enggak, kalau di fikih Syafi'i makruh. Sholat pakai masker makruh untuk mulutnya. Tapi kalau muap ditutup nggak apa-apa sunnah. Kalau kemudian sholat, enggak di sini mulut. Kalau tutup itu misalkan ada bau gitu. Nah juga makruh tuh deh. Wa an yastamila istimal sama bi an yujallila badanahu bi thawb thumma yarfa' atrafaihi 'ala 'atiq al-aysar. Jadi makruh kalau kita menggunakan baju pakai kerebongan, tapi kerebongan ala orang as-sama disebutnya. Itu dikerebongin dan semua ujung-ujungnya ditaruh di sini, diikat di sini. Kayak ini kan kayak kerajaan-kerajaan Yunani dulu gitu. Atau katanya yastamil ihtimal yahud. Ya, kerebongan dengan kerebongan ala ya orang-orang Yahudi, yaitu bi an yujallila badanahu bi thawb biduni raf'i tarafaihi. Tanpa harus diangkat ujung-ujung kainnya ke pundak, berarti kemben. Kalau baju ihram gimana? Baju ihram kan buka juga. Nah, enggak. Ihram itu lagi tawaf doang kita begitu. Namanya disebut ittiba. Ittiba itu sunnahnya tatkala ihram tawaf dan di 3 tawaf pertama. Selebihnya, apalagi pas sholat, lepas pakai begitu tuh. Makanya kalau kita lagi di sono, kalau orang-orang yang sengke nih, orang-orang Saudi yang sengke, mutawe, ngelihat orang Indonesia sholat masih ketek kelihatan begitu, diomelin. Oh, begini. Karena Yahudi tadi tuh. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدس والأنثى وذكر ربي ووفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واغفر لنا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقرها برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم الستار وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة.